Good morning everybody. Good morning, Miss. How are you this morning? I'm fine. I'm fine. Oke, kalau sendiri jawabnya I'm fine, tapi kalau secara beramai-ramai jawabnya We are fine. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bunda ya di video pembelajaran kita di hari Senin ya. Setelah beberapa minggu kita tidak bertemu ya. Nah, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bertemu lagi lewat video pembelajaran. Oke, sebelum kita lanjut kita akan berdoa dulu. Melipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, amen. Oke anak-anak, nah kira-kira anak-anak tahu tidak hari ini tanggal berapa ya? Hari ini hari Senin. Iya, hari ini hari Senin tanggal 21. Oke, bulannya bulan 3, bulan Maret. Tahunnya masih sama ya, di tahun 2022. Oke anak-anak, kalau 2 minggu lalu kita belajar tentang tema masih tentang air, api, dan udara. Hanya saja 2 minggu lalu kita belajar tentang air. Nah, kalau minggu ini subtemanya berbeda. Jadi kita akan satu minggu ini kita akan belajar tentang udara. Oke, sebelum lebih lanjut kita belajar tentang udara, kita akan bernyanyi bersama-sama dulu. Oke, sudah siap anak-anak? Oke, dengarkan musiknya. Lagu kita ya tentang balonku. Nah anak-anak, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita sepanjang 1 minggu ini ya, karena ini baru hari pertama. Bunda akan memberitahukan ayat hafalan kita. Oke, ikuti Bunda ya. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, itu ayat hafalan kita sepanjang 1 minggu ini. Jadi ayat hafalan kita mengajarkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita ya. Nah, kemudian juga anak-anak harus juga hidup saling mengasihi ya, seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita tentang kasih. Jadi kita juga harus hidup saling mengasihi ya. Nah, jadi kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita juga harus mengasihi musuh kita ya, sekalipun mereka sering menyakiti hati kita, sering memukul kita, tapi kita juga harus mengasihi mereka karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, dan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Oke anak-anak, itu dia
nasihat kita sepanjang 1 minggu ini mengajarkan kita untuk selalu saling mengasihi. Kita akan masuk di materi kita akan masuk materi kita yang pertama yang akan dibawakan oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Terima kasih Bunda Novi. Oke, nah sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang pertama. Nah, seperti yang Bunda Novi sampaikan tadi bahwa tema kita dalam 1 minggu ini adalah air, api, dan udara. Dan subtema kita dalam minggu ini adalah udara. Kira-kira anak-anak tahu tidak udara itu apa? Nah, udara itu adalah semua gas yang ada di permukaan bumi ini. Nah, udara itu kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa rasakan ya. Ada udara yang dingin, kemudian ada yang panas, kemudian ada juga namanya angin ya. Nah, angin itu adalah udara yang bergerak. Oleh karena adanya tekanan panas, maka udaranya itu akan bergerak ya. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak panca indera apa yang bisa merasakan udara? Anak-anak tahu tidak? Betul sekali, yang merasakan udara itu adalah kulit kita ya, kulit kita. Makanya kalau udaranya lagi dingin, maka kulit kita yang merasakannya ya. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak apa manfaat udara? Kira-kira apa ya? Betul sekali, dihirup, yaitu untuk bernafas ya. Contohnya untuk manusia dan juga hewan ya, udara sangat dibutuhkan, dan juga untuk tumbuhan ya. Jadi kalau untuk manusia dan hewan, udara digunakan untuk bernafas. Jadi anak-anak, kalau udara tidak ada, manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa mati, karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu memerlukan udara ya. Kemudian selain dipakai untuk bernafas, ternyata udara juga itu berfungsi untuk mengeringkan pakaian. Wow, bagaimana caranya ya? Nah, kalau kalian lihat mama kalian menjemur pakaian, menjemur baju, kemudian ada angin yang tertiup, maka angin itu akan membawa air-air yang ada di pakaian itu, sehingga pakaian itu bisa menjadi kering. Makanya ada biasa di mesin cuci ya, namanya mesin pengering. Nah, diputar dia akan menghasilkan angin, dan itu membuat pakaian kita bisa kering. Nah, selanjutnya udara juga itu dapat membantu nelayan menggerakkan perahunya ya. Dengan berlayar, maka angin atau udara yang bergerak itu akan membantu nelayan untuk menggerakkan perahunya. Nah, selain itu udara juga bermanfaat untuk dipakai mengisi ban sepeda, ban mobil, ban motor ya, supaya kita bisa mengendarai mobil motor dengan baik. Jadi supaya bannya terisi, maka kita pompa udara masuk, atau kita berikan angin ya. Kemudian, nah, selain berfungsi bermanfaat untuk manusia, ternyata udara juga bermanfaat untuk binatang atau hewan. Contohnya digunakan untuk bernafas. Jadi hewan menghirup udara yaitu oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Sama dengan manusia, dipakai untuk bernafas. Nah, kemudian yang
selanjutnya ternyata udara juga dia bermanfaat untuk binatang burung ya. Nah, burung itu kan terbang. Jadi dengan adanya kantong udara maka dia bisa membuat burungnya itu melayang ya, tidak jatuh. Nah, selain berfungsi untuk hewan, ternyata udara juga itu bermanfaat untuk tanaman. Kira-kira apa ya manfaatnya? Nah, ternyata manfaat udara untuk tanaman adalah dalam proses pembuatan makanan atau dalam proses fotosintesis ya. Dalam proses pembuatan makanan dari tumbuh-tumbuhan ya, karena pada saat tumbuh-tumbuhan itu memproses makanannya, maka mereka akan membutuhkan karbon dioksida atau CO2 yang bisa dipakai untuk memproses makanan dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, selain itu ternyata udara juga bisa membantu penyerbukan. Wow, kalau ada bunga, kemudian benang sari itu akan membuat penyerbukan, kemudian ada pembuahan, dan nantinya nanti akan ada buah ya. Jadi itu semua adalah manfaat atau fungsi dari udara. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana ya kita bisa merasakan udara itu. Nah, sekarang semuanya berdiri. Oke, sudah semuanya berdiri. Sekarang kita akan mau mempraktekkan menghirup dan menghembuskan udara. Bisa? Oke, sekarang kita hirup. Sekarang hembuskan. Hirup lagi. Hirup. Hembuskan. Nah, anak-anak bisa rasa yang masuk ke dalam ke dalam hidup kita itu adalah udara. Kemudian yang kita keluarkan itu juga adalah udara. Tapi yang kita hirup itu namanya oksigen, dan yang kita keluarkan itu namanya karbon dioksida. Nah, sekarang di sini juga kita akan belajar. Percobaan ya. Di sini Bunda ada sediakan apa ini? Ada sediakan bola ya. Nah, kita akan praktekkan bagaimana udara itu bisa membantu memindahkan satu benda ya. Anak-anak mau tahu? Mau. Oke, kita akan praktekkan bersama-sama ya. Oke, nah di sini Bunda ada sediakan apa ini? Bola. Bola warna kuning. Di sini Bunda sediakan buku yang akan Bunda gunakan untuk mengipas bola ini, dan di sini ada meja. Jadi kita akan praktekkan ya. Nah, kalau Bunda akan mengipasnya, ini akan menghasilkan angin, dan itu akan membantu bola ini untuk bergerak ya. Oke. Oke, nah lihat, bola ini diam, tetapi Bunda akan kipas. Oke. Ya. Oke. Ya, jatuh. Lagi ya. Wow, sekarang Bunda akan praktekkan dengan meniup. Nah, dengan Bunda meniup, Bunda akan mengeluarkan juga udara, gitu ya. Wow, bolanya pindah tempat ya. Kita ulang lagi. Oke, jadi
Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah ya. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, nah itu adalah percobaan kita tentang adanya udara. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bahasa Inggris. Apa itu udara, apa itu uap, dan apa itu angin. Nah, ikuti Bunda. Udara. Udara. Air. 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 Uap. 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 Steam. 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 Angin. Angin. Wind. 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 Oke, jadi angin itu adalah wind. Wind. Kemudian uap itu adalah Steam. steam, dan udara itu adalah Air. Jadi anak-anak sudah tahu ya apa itu uap. Waktu kita belajar memanaskan air ya, maka akan ada uap ya yang naik. Nah, itu adalah uap ya. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, nah itu ada pembelajaran kita yang pertama. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda Opi. Silakan Bunda Opi. Oke, terima kasih Bunda Yurlin. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di materi kita yang kedua. Kita akan belajar dari buku berhitung. Nah, coba perhatikan bukunya. Sudah dapat? Kalau sudah, buka di halaman 8. Halaman 14. Halaman 14 ya. Nah, seperti ini. Di sini ada gambar apa ya? Ada gambar balon. Nah, di sini kita akan menghitung balon. Ada berapa balon yang ada di sini ya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? 8. Nah, di sini sudah ada angka 8. Nah, lihat barisan yang pertama di atas sudah tebal. Barisan yang kedua masih putus-putus. Nah, tugasnya di sini menebalkan angka 8 yang putus-putus. Tebalkan semuanya. Kalau sudah ditebalkan, tulis kembali di bawah angka 8. Angka 8 ditulis kembali di bawah ya. Sampai ke sana, angka 8 ditulis ulang. Bisa ya? Bisa Bunda. Nah, itu tugasnya di halaman 14. Kalau sudah di 14, kita lanjut di halaman 15 di sampingnya. Nah, coba lihat di halaman 15 ini ada gambar apa ya? Ada gambar pakaian. Iya, di sini ada rok, kemeja, jeans, rok. Nah, tugasnya di sini menghitung sesuai dengan jenisnya. Misalnya roknya di sini ada berapa, bajunya ada berapa, celananya. Kita hitung mulai dari yang pertama di bawah sini. Karena dibeli sampingnya ada lingkaran. Nah, kita akan menulis angkanya di situ. Gambar baju ya, kita hitung sama-sama gambar bajunya. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 4. Nah, tulis di sini angka 4. Nah, yang kedua ada gambar rok. Kita akan menghitung lagi gambar rok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa? 9. Tulis di sini angka 9. Kemudian ini ada celana panjang. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 6. Tulis di sini angka 6. Yang terakhir ada gambar kemeja. Nah, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5. Tulis di sini angka 5. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tugasnya di buku berhitung. Nah, sekarang kita akan lanjut di materi kita yang ketiga yang akan dipandu oleh Bunda. Oke, terima kasih Bunda Opi. Nah, kita akan masuk di materi kita yang ketiga. Di materi kita yang ketiga ini kita akan menggambar balon. Kemudian kita akan mewarnai. Jadi di sini Bunda sudah siapkan kertas, kemudian Bunda siapkan pensil dan Bunda siapkan warna. Nah, jadi nanti anak-anak yang belajar di rumah nanti bisa menggambarnya di buku gambar ya, supaya tidak tercecer gambarnya.
Oke, langsung saja Bunda akan menggambar balon. Kita akan gambar dulu balonnya, setelah itu kita warnanya. Oke, Bunda gambar 4 ya. Oke, kemudian kita Jadi ada hambatan nggak? oke. Oke, Bunda sudah selesai menggambar ya. Sekarang Bunda akan mewarnai gambar balonnya. Yang pertama Bunda akan menggunakan warna merah. Oke, merah bahasa Inggrisnya apa lagi anak-anak? Red. Ih, pintar sekali, warna red. Oke, kalau mewarnai harus yang rapi dan tidak keluar garis. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya Bunda akan menggunakan warna hijau. Oke. Hijau warna apa? Bahasa Inggrisnya warna green. Oke, begini. Oke, sudah selesai. Sekarang Bunda akan menggunakan warna kuning. Sudah selesai. Masih ada 2 ya. Bunda akan menggunakan warna ungu. Oke, sudah selesai. Terakhir Bunda menggunakan warna biru. Oke, sudah selesai. Sudah jadi ya gambar balon kita. Jadi nanti anak-anak akan menggambar dulu gambar balon, kemudian mewarnai gambar balonnya di buku
buku gambar. Bisa anak-anak? Sebentar. Oke, itu dia materi kita yang ketiga. Kita akan masuk ke materi kita yang keempat yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda Novi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang keempat, materi yang terakhir. Di sini kita akan belajar membandingkan balon dengan benda padat. Jadi kita akan membandingkan balon dengan benda padat. Nah, di sini Bunda akan mempraktekkan. Kita akan melihat kira-kira mana yang akan duluan jatuh ketika balon ini dengan benda padat ini Bunda akan jatuhkan. Jadi akan memperhatikan mana benda yang akan duluan jatuh ya. Sekarang Bunda akan menjatuhkan balon di 1, 2, 3. Nah, kira-kira ketika anak-anak tadi perhatikan mana yang duluan jatuh, apakah balon atau benda padat ini? Benda padat. Iya, jadi benda padat ya yang duluan jatuh dari balon. Nah, kenapa seperti itu? Nah, pertama, balon ini di dalamnya ini berisikan dengan udara. Nah, ketika dijatuhkan, balon ini lambat untuk jatuh ke bawah tanah karena dihambat oleh udara. Udara yang ada di dalam balon ini dan volume balon ini besar. Nah, meskipun ini besar, tapi bentuknya padat, tidak mengandung atau tidak berisikan udara. Maka dari itu, balon ini yang ketika dijatuhkan lebih lambat jatuh karena dihambat oleh udara yang ada di dalam balon ini. Nah, ini yang disebut dengan gravitasi bumi. Ketika benda padat ini dijatuhkan, maka gaya gravitasi bumi itu akan lebih cepat menarik benda padat ini karena bentuknya berat sehingga dia cepat jatuh ke bawah. Sedangkan balon ini yang berisikan udara lambat ditarik oleh gravitasi bumi karena berisikan dengan udara atau dihambat oleh udara. Nah, jadi itu yang membedakan kenapa benda padat lebih duluan jatuh atau lebih duluan ditarik oleh gravitasi bumi dibandingkan balon yang berisikan dengan udara. Yang pertama tadi adalah karena balon ini dihambat oleh udara atau balon ini berisikan dengan udara sehingga lebih ringan dari benda padat ini karena benda padat ini tidak berisikan udara dan tidak memiliki udara sehingga benda ini menjadi lebih berat. Nah, jadi itu dia yang membedakan atau perbandingan antara balon yang berisikan udara dengan benda padat ini. Kenapa bisa duluan jatuh dari balon? Oke, jadi itu materi kita yang terakhir, materi membandingkan balon dengan benda padat. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita akan mengucapkan ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita ini sudah disampaikan tadi Bunda Novi. Minggu ini kita belajar dengan ayat hafalan baru yang terambil dari Matius 22 ayat 37. Nah, kita akan bersama-sama Bunda akan mengucapkan, kemudian anak-anak akan mengikuti ayat hafalan yang Bunda akan sebutkan. Bunda, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, kita ulangi. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal pikiran kita. Jadi kita tidak mengasihi Tuhan hanya setengah-setengah ya, tapi kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi itu dia ayat hafalan kita minggu ini yang mengajarkan kita untuk bisa mengasihi Tuhan Allah kita. Nah, sekarang kita akan untuk pembelajaran kita, semuanya di tangan. Maka kita sama-sama mengucapkan doa setelah saya belajar. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, Amen. Oke, demikian
pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu